Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Falia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ternate Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan terkait operasi dan produktivitas pada manajemen operasi. Jadi memahami konsep operasi dan produktivitas dalam dunia bisnis dan manajemen adalah kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengetahui definisi, faktor-faktor, dan strategi peningkatan produktivitas akan memungkinkan organisasi mencapai tujuan secara efisien. Lanjut dengan definisi operasi dan produktivitas, di mana di sini operasi sendiri merupakan proses transformasi input menjadi output yang bernilai tambah bagi pelanggan. Sedangkan produktivitas merupakan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Jadi berkesinambungan antara operasi dan produktivitas, di mana operasi sendiri merupakan transformasi dari input ke output, sedangkan produktivitas sendiri merupakan rasio antara output yang dihasilkan dengan input. Selanjutnya adanya pentingnya operasi dan produktivitas. Apa sih pentingnya dari operasi dan produktivitas sendiri? Jadi pentingnya dari operasi dan produktivitas ini merupakan yang pertama adalah efisiensi biaya, di mana menjaga produktivitas yang tinggi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Jadi dengan manajemen operasi dan produktivitas ini meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada daya saing, di mana peningkatan produktivitas membantu organisasi menjadi lebih kompetitif di pasar atau lebih unggul. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah pertumbuhan berkelanjutan. Di mana pertumbuhan berkelanjutan ini merupakan produktivitas yang baik mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Apa sih faktor yang mempengaruhi produktivitas ini? Ada 3 nih yang mempengaruhi faktor produktivitas. Yang pertama manusia, yang kedua teknologi, dan yang ketiga organisasi. Dari manusia sendiri, keterampilan, motivasi, dan kesehatan karyawan mempengaruhi produktivitas. Lalu dalam teknologi itu ada investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pada produk. Dan dalam organisasi sendiri yaitu struktur, budaya, dan kepemimpinan organisasi berdampak pada produktivitas. Dengan 3 poin ini dapat mempengaruhi atau merupakan pengaruh dari produktivitas. Selanjutnya terkait dengan strategi peningkatan produktivitas. Yang pertama ada otomasi, yaitu menggunakan teknologi untuk mengoptimasi tugas-tugas rutin yang berulang. Dan yang kedua pelatihan. Pelatihan di sini memberikan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Lalu yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan penghargaan. Selanjutnya terkait dengan pengukuran produktivitas. Produktivitas parsial, produktivitas total, dan produktivitas marginal. Yaitu produktivitas parsial di mana rasio output terhadap satu jenis input seperti tenaga kerja atau modal. Sedangkan produktivitas total di mana rasio total output terhadap total input yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir ada produktivitas marginal, di mana perubahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input. Selanjutnya terkait dengan studi kasus dalam peningkatan produktivitas. Yang pertama ada analisis proses, di mana menganalisis proses yaitu mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan efisiensinya. Lalu yang kedua implementasi Lean, di mana mengadopsi filosofi Lean manufacturing untuk menghilangkan pemborosan. Lalu yang ketiga ada pelatihan karyawan, di mana memberikan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir mentoring berkelanjutan, yaitu memantau dan mengevaluasi kemajuan secara terus-menerus. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan kesimpulan, di mana dari apa yang sudah saya jabarkan yaitu terkait dengan
dengan operasi dan produktivitas sendiri, yaitu dari definisinya, yaitu memahami konsep operasi dan produktivitas secara mendalam. Lalu yang kedua pada tujuan, fokus pada tujuan, yaitu menetapkan target produktivitas yang jelas dan terukur. Lalu yang tiga, strategi holistik, di mana menerapkan strategi peningkatan produktivitas yang konferensi. Dan yang terakhir, pengukuhan berkala, di mana mengevaluasi dan memantau produktivitas secara teratur. Baik, terima kasih. Cukup itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.